Sorry ya Ras, gue terpaksa keras sama lo. Ini juga demi kebaikan lo kok. Gue mesti ngeyakinin mama dulu, supaya dia percaya kalau gue benci sama lo. Dengan begitu, gue bakal bisa ngelindungin lo dari tekanan-tekanan mama. Gue terpaksa harus peranin karakter ini sementara Satya nggak ada. Mas Vino? Bim, gue pikir Satya. Mas Vino? Mas Vino kenapa di kamar Mas Satya? Nggak ini Bim. Soalnya AC kamar gue panas, makanya gue di sini. Ya udah kalau gitu nanti biar saya panggilkan teknisi Mas ya. Benerin AC-nya Mas Vino di kamar. Terserah lo Bim. Tapi kayaknya buat malam ini gue tidur di sini aja deh. Bim, Satya lucu deh. Masa dia ninggalin surat buat gue, tapi dia taruh di kamar dia. Mikir apa coba tuh anak? Pede banget gue bakal nemuin suratnya. Loh jadi Mas Vino sudah baca suratnya Mas Satya? Mas Satya pasti yakin Mas. Suatu saat Mas Vino pasti masuk ke kamarnya dan akan membaca surat itu. Semua persoalan itu ada hikmahnya Mas. Kadang kita harus masuk pada sisi yang lain untuk bisa melihat sisi yang berbeda. Dan kita ambil hikmahnya Mas. Makasih ya Bim. Sama-sama Mas. Mas Vino, saya yakin kok kalau Mas Satya itu di luar baik-baik saja. Saya permisi. Lama banget sih lo. Udah jam berapa ini? Cepet balik. Gak enak banget yang ini. Bener kan yang kayak gue bilang? Iya tapi parah Ras, enak banget. Kayaknya gue bakal bungkus deh. Buat bibi gue di rumah. Pasti dia senang banget dibawain makanan. Pak, saya bungkus ya. Baik mbak. Oh iya Ras, gue anterin lo pulang ya abis ini. Udah gak apa-apa kok. Ntar gue pulangnya sendiri aja, naik angkot gampang, kan kita beda arah. Ya ampun Ras, gak apa-apa kali, orang deket juga. Nanti kalau pulang terus ketemu sama Lola lagi, terus lo diomelin lagi, gimana? Kan lo gak ada bodyguard kalau gak ada gue. Jadi lo jadi bodyguard gue nih. Iya dong, kalau masalah Lola doang sih kecil. Ini mbak. Sana. Makasih ya Pak. Sama-sama. Aduh, kenyang banget hari ini, ya ampun. Rasanya kayak mulai menggendut deh.
Lain kali kalau jalan hati-hati ya. Permisi. Dar, kok tadi lo bisa-bisanya sih mau jatuh dari sini? Nggak tahu juga gue, Ras. Ini pasti gara-gara trotoarnya nih. Ya ampun, nyalahin trotoar. Tapi untung gak jadi mas-mas tadi ya. Mas, kayaknya dia malah lebih muda deh daripada gue. Masa sih? Gue gak gitu perhatiin sih tadi. Oh iya ya, tadi kenapa gue diem aja ya? Harusnya kan gue berterima kasih gitu sama dia. Aduh, gue jadi gak enak. Padahal dia udah sopan banget gitu kan tadi. Ya udah nggak apa-apa. Ya mendingan sekarang kita sama-sama doain aja supaya dia dapet pahalanya dari Allah. Setuju. Yuk, yuk. Hati-hati. Reza! Reza! Bentar bang, markin sepeda. Lama banget sih lo. Gue lagi sakit gini lo tinggal terus. Ingat, yang selama ini nyari duit siapa? Gue. Kualat lo sampai nantarin gue. Ya ampun bang. Gue tuh cuma beli nasi untuk kesukaan lo. Lagian tadi gue juga udah ngebut kok pulangnya. Bentar gue ambil piring dulu ya. Gak usah. Gue makan langsung aja. Lapar gue. Ada sendoknya bang. Pelan-pelan bang, makanya bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Masih sakit lu bang? Menurut lo? Makanya, lain kali jangan berantem bang. Siapa yang berantem sih? Gue itu habis dikeroyok masa. Lihat aja, gue bakal balas dendam. Astagfirullahaladzim bang. Balas dendam itu nggak bakal nyelesain masalah. Anak kecil so nasihatin gue. Baru aja lulus SMA. Belum bisa cari duit lagi. So-soan nasihatin gue. Ntar Reza juga bakal cari duit kok bang. Cari duit yang banyak. Biar bisa kuliah. Biar bisa dapat kerjaan yang bagus. Mimpi lo. Udah lu besok ikut gue. Kemana bang? Bawel lu. Ikut aja. Iya bang. Aduh, gue bener-bener kejebak di sini. Cara gimana ya di rumah gue? Mana Tante Rani datang lagi? Leon, hari ini kamu nginep aja ya di sini. Bahaya lo udah malam jam segini, kamu pulang sendirian. Sebaiknya begitu, Leon. Kamu nginap sini aja. Kamu bisa tidur di kamar tamu. Thank you, tapi nggak perlu Om. Masalahnya aku banyak tugas di rumah. Tugas? Ya kalau gitu, suruh aja anak buah papa kamu nganterin tugas-tugasnya. Nanti kita kerjain bareng di sini. Ya, ngapain kan kita jurusannya beda. Iya, Sonya. Kalau Leon masih ada tugas, besok kan masih bisa ketemu. Betul kan, Leon? Ya, Om. Leon, Om boleh minta tolong. Apa, Om? Jagain Sonya. Maksud Om? Ya, kalian kan memang sudah dekat. Jadi Om sangat yakin kamu bisa menjaga dan melindungi Sonya dengan segenap hati kamu. Kamu pasti sudah tahu kan? Om jarang di Jakarta. Papa, ya kalau itu Leon pasti tahu dong. Dan gak usah disuruh juga dia pasti bakal ngelakuin kayak gitu. Ya kan, Leon? Ya, Om. Good. Senang sekali Papa ngelihat kedekatan kalian berdua. Ya sudah, kalau gitu Papa mau istirahat dulu. Ya?
Good night. Kenapa? Leon, janji ya, jagain Sonya. Iya, Om. Bisa nggak sih lepas gandengan lo? Apa sih gandengan segala? Gak mau, orang aku kangen. Ya, aku belum mandi loh seharian loh. Baik kumannya. Ntar kamu sakit gimana? Mau sakit? Gak apa-apa kalau aku sakit gara-gara kamu. Lagian aku suka kok bau kamu. Bau cowok banget. Leon, kamu hati-hati ya pulangnya. Terus jangan ngebut-ngebut, bahaya tau udah malam. Oh ya, terus nanti kalau misalnya udah sampai rumah, jangan lupa kabarin aku. Terus kamu nggak boleh lupa makan. Kenapa sih tadi di atas kamu nggak makan dulu? Nggak lapar. Ya udah, kalau gitu nanti di rumah jangan lupa makan ya. Terus kalau misalnya udah mau tidur, jangan lupa kabarin aku lagi. Terus nanti langsung tidur aja, jangan main HP lagi. Nanti kamu nggak tidur-tidur. Terus jangan lupa pasang alarm biar kamu nggak telat besok. Tanpa kamu kasih tahu juga aku bakal lakuin kok, ya. Leon, Leon, tunggu dong. Apalagi sih, bisa lepas nggak? Aku mau masuk mobil. Jangan lupa sama yang aku ngomongin tadi ya. Iya. Tunggu. Gue mau nanya sesuatu deh. Nanya aja, aku pasti jawab kok. Lo kenapa tadi? Kok bisa sama nyerempet gitu? Duh, Leon gak boleh tahu nih kalau gara-gara Danur. Oh, itu. Jadi gini Leon, tadi tuh aku lagi di jalan, terus tiba-tiba ada mas-mas alay gitu ngikutin mobil aku, mepet-mepet, terus flirting-flirting gitu. Terus aku jadi nggak fokus, terus aku nabrak trotoar deh. Tunggu. Ada mas-mas mau flirting sama kamu, terus sampai ngejar mobil kamu. That's a little too much. Kayaknya nggak mungkin deh. Di Jakarta wajar lah Leon terjadi kejahatan-kejahatan kayak gitu. Masa kamu nggak percaya sama pacar sendiri, Leon? Pacar apaan sih? Kita nggak ada hubungan. Loh, tapi kan papa kamu sama papa aku udah setuju kalau kita... Ya itu bukan berarti kita harus ada hubungan kan? Ya tinggal diresmiin aja, kenapa susah banget sih? Enggak. Mendingan kamu sekarang pulang, keburu kemalaman, oke? Ya emang tadi mau pulang dari tadi. Udah, aku masuk ke dalam duluan ya. Udah. Kayaknya ada yang tutupin sama Sonya. Biarin aja deh. Leon, kamu dari mana baru pulang jam segini? Rumah Sonya. Bagus. Kamu harus sering ke sana. Kamu harus jadi anak yang penurut. Dan Sonya adalah pilihan yang terbaik buat kamu. Tapi Pak... Sudah. Papa tidak mau punya anak yang tidak menurut. Jangan seperti Satya. Satya? Emang Satya kenapa? Satya tidak nurut, makanya dia dikirim ke luar negeri oleh mamanya. Kok Leon nggak tahu? Itu dirahasiakan. Gue balik ke Indonesia, Satya malah pergi. Oh God, ini bener-bener masa sulit buat gue, Vino, dan Satya.
Saya mau ngambil transkrip nilai, Pak. Atas nama? Laras Ayuning Tias. Laras? Laras Ayuning Tias? Yang kemarin baru lunasin uang kuliah itu ya? Maksudnya, Pak? Kan kemarin sempat diskors kan? Mau di DO kalau nggak bayar kuliah? Iya. Iya, makanya sekarang saya kesini, Pak. Karena saya mau minta transkrip nilai saya. Jadi bisa buat transfer nilai kalau sewaktu-waktu saya pengen pindah kuliah ke tempat lain. Ngapain pindah kuliah? Kan kemarin udah dilunasin. Dilunasin, Pak. Gue masih nggak percaya kalau ternyata gue masih bisa kuliah di sini. Padahal gue udah berkali-kali terancam di drop out. Tapi emang ya, nggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau Dia udah berkehendak, maka terjadilah. Tapi kenapa ya? Gue masih curiga kalau Vino yang udah bayarin uang kuliah gue. Ya, walaupun emang gak ada buktinya juga sih. Tapi gue punya feeling yang kuat kalau dia yang ngelakuin itu semua. Tapi untung deh gue masih bisa di sini. Gue juga sebenarnya gak rela kalau harus pergi dari kampus ini. Kampus ini udah ngasih gue terlalu banyak kenangan. Terutama soal Satya. Di kampus ini, gue kenal cowok yang hatinya kayak malaikat. Tapi dia sekarang udah pergi. Dan gue gak tahu kemana dia pergi. Tapi terlalu banyak cita-cita yang harus gue kejar. Masih banyak mimpi yang harus gue gapai. Gue akan buktiin ke Satya kalau gue tetap akan jadi perempuan yang kuat. Karena gue yakin, dengan cara apapun, suatu hari nanti, Satya pasti akan lihat bahwa apa yang selama ini dia lakukan buat gue, semua pengorbanan dia, itu gak sia-sia. Gue pasti akan semangat Satya, lo kemana sih? Mas, perlu nggak saya nemenin Mas Vino selama di kampus? Saya khawatir, Mas. Kalau Mas Vino tuh nanti kenapa-kenapa. Gak usah, Bim. Gue bisa sendiri. Mas. Mas Vino. Vino? Selamat pagi, Mbak Laras. Mbak Laras kuliah pagi juga. Pagi, Pak Bimo. Iya, ini kebetulan lagi banyak SKS. Vino kenapa sih? Jutek banget. Mas, Mau apa lagi sih, Bim? Kan gue udah bilang sama lo balik aja temenin mama. saya cuma khawatir sama Mas Vino. Gue bisa sendiri. Pak Bimo. Udah gak apa-apa, biar saya aja. Ya udah, Mbak. Saya pamit dulu ya, Mbak Laras. Titip Mas Vino. Iya. Vino! Apaan sih lo? Nih, gue cuma bantuin lo doang. Tas lo. Gue gak butuh bantuan lo. Apaan sih lo? Dibantuin malah jutek kayak gitu. Lo gak denger ya? Gue bilang gue gak butuh bantuan lo. Ya udah, ngomongnya biasa aja kali. Waduh, itu si Laras sama si Pino kenapa berkelahi lagi? Perasaan gue kemarin udah adem-adem aja. Tapi kalau gue tolongin, gue kena damprat juga. Bisa gantung sapu ntar alias dipecat. Taruh tas gue. Gue bisa ambil sendiri. Tuh kan, katanya bisa ambil sendiri.
Lo lihat kan? Gue bisa ngambil sendiri. Lo kenapa sih? Lo kayak biasanya deh. Bukan kayak Vino yang biasa gue kenal. Ngeyel banget dibantuin. Sekali lagi gue ingetin sama lo ya. Nggak usah bantuin gue sedikit pun atau sentuh barang-barang gue. Ngerti lo? Masya Allah, udah dibantuin bener-bener malah dibentang. Aduh, orang kaya ya, ada aja kelakuannya kayak begitu. Ya iyalah. Lagian siapa yang mau dibantuin sama kuman kayak gitu? Geli iya. Lagian emang kodratnya dia emang harus dijatoin kayak gitu. Kok mereka bisa berantem sih? Lah, bukannya udah jadian ya? Apa jangan-jangan mereka udah putus? Kayaknya sih mereka udah putus. Lu tuh harusnya bertobat, ah? Jangan nyinyir aja tuh mulut. Hati-hati copot bibir lu. Dasar lu. Anak muda zaman now. Apaan sih lo? Obe ikut-ikutan aja. Dasar alay. Alay apaan tuh? Lu aja yang mau deket-deket sama gue. Ih, siapa yang mau deket-deket lo? Ih. Kuntilanak. Bener ya si Vino tuh bener-bener. Kenapa sih tuh orang, Hah? Kesambet apaan lagi sih dia? Sebentar doang berubah jadi baik, terus tiba-tiba langsung jadi nyebelin lagi. Bener-bener ya tuh orang. Bisa-bisanya gue dicutekin kayak gitu. Orang gue niatnya baik juga. Laras, aduh kamu kenapa kasih bumbunya kebanyakan? Nanti asin, nanti nggak enak, nanti dikomplain sama semuanya lo. Aduh, sorry. Sorry banget Mbak Lastri. Laras nggak ngeh, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Kamu kenapa sih, Ras? Kok kamu kayaknya lagi kesel banget? Dia habis berantem tuh tadi sama si Vino di depan. Berantem sama Mas Pino? Betulan, Ras, kamu berantem sama Mas Pino? Iya Mbak. Aduh si Laras, kamu tuh kenapa sih mesti berantem sama Mas Pino lagi? Gak penting tau nggak? Kamu kalau lagi pengen berantem sama orang, cari orang yang seimbang. Jangan kayak Mas Pino. Aduh, lu bagaimana sih Lastri? Orang dia berantemnya sama Mas Pino, masa lu suruh berantem sama orang lain? Kan ujung-ujungnya urusannya bisa berabe. Siapa yang tuh gimana sih? Maksudku nih ya Bang ya, Laras itu kalau berantem sama Mas Pino, dia bakalan kalah. Kalau mau menang cari yang seimbang lawannya. Soalnya Mas Pino tuh ya orangnya nggak mau kalah, mau menang sendiri, egois, terus galak kayak macan yang keluar dari kandang. Iya kan? Aku aja takut sama dia kalau ngelihatnya. Lu gua aja juga takut. Gila bener. Ras, tapi kamu udah apa-apa kan? Laras sih nggak apa-apa kok Mbak Lastri. Ya udah biasa lah ngadepin orang kayak dia. Ini juga Laras cuma sesaat doang kok, palingan ntar juga hilang. Hati-hati ya Ras ya. Kamu nggak usah cari gara-gara sama Mas Pino, ya? Ya betul tuh Ras. Jaga diri lu baik-baik, Loh, kenapa lagi tuh Ras? Enggak Mbak, aduh pusing nih. Laras pasti kesel banget sama gue. Tapi kalau lagi kesel gitu, gemesin banget sih dia. Bener tuh, bener. Aneh banget. Apa lo lihat-lihat? Lu pikir gue tontonan? Cabut sekarang. Loh, kok kita disuruh pergi sih? Minuman kita kan belum habis. Bodoh amat, cabut sekarang dari kantin. Temperamen banget ih. Ayolah.
Laras, kamu gemesin banget deh mukanya tadi. Maafin aku ya. Aku harus galak kayak tadi. Tapi aku janji, aku bakalan balas semuanya dengan manis. Vin, lo ngapain ngeliatin Laras kayak gitu? Vin. Vino. Gue barusan nanya lo, ngapain lo ngeliatin Laras kayak gitu? Gue... Au. Gue ke toilet dulu ya. Vin. Lo ngapain lewat sana? Toilet kan di sana. Oh, udah pindah ya? Ya biasalah, sekalian gue olahraga dikit, stretching. Aduh, aneh banget sih tuh anak. Oh iya, gue lupa lagi nanyain Vino soal Tante Rani. Ya udah deh, makanya juga udah pergi. Next time aja deh. Ras. Bentar ya. Permisi. Ini pesanannya. Iya. Dan ini. Makasih ya, Ras. Oke. Ya Dan. Lo lagi sibuk ya? Oh enggak kok, pas banget kebetulan ini udah pesanan yang terakhir sih. Oh. Ras. Lo lagi ada masalah apa lagi sih sama Vino? Tadi gue ngeliat lo berantem di lobi. Tahu tuh, gue juga bingung sih sebenarnya. Vinonya aja tahu yang tiba-tiba berubah. Dia langsung marah-marah, terus juga jutek banget sama gue. Udah orang yang nggak jelas, marah-marah nggak jelas, bingung deh. Wah, tapi bukannya emang Vino biasanya kayak gitu ya? Suka marah-marah, nggak jelas, temperamen. Apalagi kalau udah naik-naik lo buat menuhin kemauan dia. Iya sih, tapi kali ini tuh beda banget, Dar. Gue juga nggak tahu deh, dia tuh pura-pura atau beneran. Pokoknya dia tuh nyebelin banget deh. Oh iya, bahkan kemarin dia tuh datang ke restoran Ahwa dan mecahin gelasnya bos Ahwa coba. Serius lo? Kok lo nggak cerita sih sama gue, Ras? Iya, soalnya gue kan nggak enak. Lo kan lagi curhat tentang masalah lo. Masa tiba-tiba gue motong dengan masalah gue sih? Ya ampun, Ras, santai aja kali. Gue kan sebagai sahabat lo, gue juga harus bisa denger curhatan lo. Ya udah gini aja. Pokoknya kalau lo mau cerita sama gue, lo harus langsung cerita. Gak boleh ditunda-tunda. Iya, sorry ya, Dar. Pokoknya lo tenang aja deh. Ya, gak usah khawatirin gue. Ya gak apa-apa kok, Ras. Tapi gue tetap aja sih khawatir. Vino kan biasanya kalau udah kayak gini, dia terus-terusan bikin masalah sama lo. Lo tenang aja, Dar. Pokoknya kalau sampai si Vino berani macem-macem sama gue acak-acak rambutnya pakai garpu nih. Ya ampun, Ras. Lo tau aja sih Vino kalau rambutnya udah diacak-acak. Wah, bisa marah banget dia. Oh iya, nanas. Aman nih. Kayaknya Vino udah gak ada deh. Akhirnya gue gak perlu buang-buang energi buat marah-marah sama dia. Oke. Mbak Laras, Pak selamat Bimo. siang, Mbak. Ibu perintahkan saya untuk menjemput Mbak Laras. Hah? Mau ngapain lagi? Saya nggak ngerti, Mbak. Saya cuma menjalankan perintah. Bu Rani perintahkan saya, Mbak Laras, untuk ikut dengan saya sekarang. Mari, Mbak Laras. Aduh, gue mau diapain lagi sih?
Masa iya masalah kemarin belum selesai? Ayo Mbak, mari. Silakan masuk, Mbak Laras. Permisi Bu Rani. Bu, saya minta maaf. Saya datang ke sini karena saya mau mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya siap menerima segala konsekuensinya, Bu. Tapi saya mohon, tolong jangan libatkan orang-orang terdekat saya, Bu. Orang-orang di restoran Ahwa, mereka nggak tahu apa-apa soal masalah ini, Bu. Saya mohon. Vino? Apa lo bilang barusan? Gak sopan banget ya lo. Panggil gue Tuan Vino. Apa-apaan sih lo? Panggil gue Tuan Vino. Enggak. Lo ngapain manggil gue kayak gini, ha? Lo tahu kan gue tuh ada kerjaan. Mbak Laras, sebaiknya turutin saja apa kemauan Mas Vino. Ya udah deh. Daripada gue kena masalah lagi. Iya, Tuan Vino. Gitu dong. Good girl. Tapi tetep aja. Lo ngapain sih panggil gue kayak gini? Bener-bener aja jadi orang. Nyebelin banget. Ngerepotin. Ina. Cepet kasih ke Laras. Hah? Apa-apaan sih? Sekarang, lo harus jadi pelayan di rumah gue. Untuk nebus semua kesalahan lo ke gue. Pelayan lo? Enggak. Gue gak mau. Enggak. Ini gak bisa ditawar lagi. Kecuali lo bisa balikin Satya ke sini sekarang, dan mungkin gue akan pertimbangin ini semua. Tapi kalau enggak, masalah ini belum kelar. Dan jangan lo lupa ya, utang bokap lo yang 10 miliar ke nyokap gue jatuh temponya 4 hari lagi. Kecuali bokap lo udah punya duit 10 miliar. Atau dia udah nemuin siapa itulah yang dia bilang nipu dia. Baru lo boleh milih. Tapi sekarang, lo gak punya pilihan. Jadi lo kerja di rumah gue sebagai pelayan. Dan 4 harinya bisa gue atur. Selamat pagi, Mbak Laras. Pak Bimo? Mbak Laras sudah siap bekerja hari ini. Pak Bimo, ini beneran? Saya disuruh kayak gini? Saya suruh kerja kayak gini?
Vino tuh sebenarnya maunya apa sih? Dia pasti cuma mau ngerjain saya doang deh. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Jadi, Mbak ikutin aja kemauannya ya. Ih, lucu banget sih ini anak kalau pakai baju kayak gitu. Jadi gemes. Tapi tetap aja saya kesel dipaksa-paksa kayak gini, disuruh kayak gini. Dasarnya Vino tuh nggak pengertian banget jadi orang, sesuka hatinya aja deh. Nyuruh, ini itu. Sabar ya, Mbak. Laras Yuning Tias. Apa? Lo ngomongin gue di belakang? Enggak. Ini sekarang gue ngomong di depan lo. Gue nggak peduli kan? Biar lo denger sekalian. Bim. Ya, Mas. Tolong ya Bim. Ya gue paham sih dia masih baru jadi pelayan. Tapi tolong, ajarin si kepala batu ini tata krama yang baik buat ngomong sama majikannya. Baik, Mas. Tata krama. Harusnya juga dia kali yang banyak tata krama. What? Kenapa? Nggak denger? Makanya kalau lagi manis kalian dibersihin tuh kuping. Ih, dia makin gemesin deh kalau lagi kesel. Apaan sih dia? Rese banget deh. Lap tuh meja. Apaan sih? Jadi, ini adalah ruangan kerjanya Mbak Laras. Kamu jangan coba-coba masuk area ruangannya Bu Rani. Kalau kamu lagi tidak sibuk, sebaiknya kamu ke ruangan pegawai. Di sana kamu bisa istirahat. Iya, Pak Bimo. Dan di sini adalah dapur. Ini sih gede banget. Ya, tadi Mas Vino sudah ingatkan pada saya. Kamu harus siap untuk menyiapkan sarapan beliau itu jam 6 pagi. Nah, Mbak Laras sudah harus siap-siap sebelum jam 6 pagi sudah standby untuk menyiapkan makanannya. Dan satu hal, yang paling tidak disukai Mas Vino adalah makanan yang sudah dingin dan tidak fresh. Oleh karena itu, Mbak Laras harus siapkan makanan yang masih hangat dan juga masih fresh. Ribet banget ya. Dasar orang kaya. Ya, begitulah Mbak. Selamat siang, Pak Bimo. Oh iya, Mbak Laras, ini adalah bagian dapur yang akan membantu Mbak Laras. Dia adalah Ina dan Linda. Laras ini adalah pegawai baru di sini. Mulai hari ini, Mbak Laras akan melayani Mas Vino. Jadi tugasnya semua dipegang oleh Mbak Laras. Baik, Pak. Pak Bimo, saya masih belum yakin deh. Ini tuh bercanda doang atau seterusnya kayak gini terus? Sementara ini, ikutin aja Mbak, kemauan Mas Vino. Ya udah deh, saya cuma kepikiran aja sama restoran Ahwa. Bukannya restoran Ahwa itu mau tutup, Mbak? Ya, iya sih. Cuma kan saya mau setidaknya saat-saat kayak gini saya ada di sampingnya Bos Ahwa, nemenin Bos Ahwa. Ikutin aja dulu Mbak Laras. Saya pikir ini adalah jalan terbaik. Saya permisi dulu. Saat gue tahu Laras pasti ngerasa aneh banget sama kelakuan gue yang tega ngejadiin dia pembantu. Tapi dengan begini, gue jadi bisa jaga dia, Sat. Karena dengan begitu, Laras akan selalu ada di sisi gue. Lo ngerti kan, Sat? Mulai sekarang, lo gak usah khawatirin Laras. Gue pasti bisa handle semuanya. Sampai kita ketemu lagi nanti. Begitu lo balik, lo pasti bakal kaget
Karena lo akan ngelihat Vino yang udah jauh berbeda. Vino yang udah dewasa. Lama juga ya. Akhirnya selesai juga. Akhirnya mau keluar juga. Dar. Dara. Hehehe. Where you going? Pasti kamu belum makan ya? Kantin yuk. No, Dara. Jangan kasih perhatian ke dia sedikit pun. Cuekin dia. Kok dia kayak nggak ngeliat gue? Dar. Dara. Stop. Leon, minggir. Jangan ngalangin jalan gue. Gue mau pulang. Yaudah, aku anterin pulang. Oke? Aduh, Leon, please jangan gangguin hidup gue lagi. Gue pengen hidup tenang. Aku nggak mau gangguin hidup kamu. Ada yang harus kita bicarakan. Gak ada kata kita lagi di antara lo sama gue. Lo sama gue udah game over. Apa sih maksudnya? Ini bukan tentang kita. Terus tentang siapa? Sonya, Om Ray. Aduh, pokoknya gue gak mau deh. Tante Rani. Tante Rani. Kenapa Tante Rani? Nanti sekarang kamu ikut aku. Kita ke tempat santai biar obrolnya enak. Oke, tapi lo gak lagi modusin gue kan? Jangan ngambil kesempatan ya. Gue gak suka dituduh macem-macem. Enggak, Dara. Yaudah, sekarang kita ke Cafe Golden Ruby yuk. Pergi nggak ya? Aduh, tapi masalah yang sekarang lagi dihadapin ini emang berhubungan banget sih sama Leon. Gimana? Ya udah, gue ikut. Dar. Ya udah sini. Mana kunci mobil kamu? Aku nyetir. Apaan sih, naik mobil sendiri bisa nggak sih? Kan mobil aku lagi disita sama papa. Ya udah, kalau gitu lo naik taksi aja. Aduh, taksi lagi ribet tahu, tunggu-tungguan ntar. Udah tenang, aku nggak bakal modusin kamu, nggak bakal gombalin kamu. Sini, mana HP lo? Kenapa? Cepetan kasih HP lo ke gue. Pasti Dara mau miss call HP dia supaya dia dapat nomor gua lagi. Kok handphone Dara nggak bunyi sih? Dia nelfon siapa sebenarnya? Nih, udah gue sambungin sama taksi. Pokoknya lo pesen aja, terus nanti kita ketemuan di sana. Ya, bye. Sine Taksi, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Halo? Iya, Sine Taksi. Jemput aja di Palm University. Bilang aja Leon. Semua orang juga tahu gue siapa. Bisa gak sih? Kalau ngelayanin majikan itu mukanya yang ramah, nggak jutek. Yaudah sih. Yang penting kan gue udah ngejalanin tugas gue ngelayanin lo. Nggak bisa. Sekarang lo ulang lagi. Lo keluar, lo masuk lagi dengan muka yang ramah, dengan senyuman yang paling manis, sambil lo bilang, silahkan Tuan Vino. Cepat. Silahkan Tuan Vino. Gitu dong. Good girl. Kalau gini kan enak dilihat. Ini baru namanya pelayan yang baik. Sumpah, ini orang tuh nyebelin tingkat dewa banget sih. Awas ya Lovian, gue balas lo nanti. Kenapa muka lo?
Ingat ya, kata-kata gue sebelumnya. Untuk menjadi pelayan yang baik, itu lo harus senyum, lo harus ramah, nggak boleh jutek. Kalau majikannya kayak lo sih, pengen gue banting aja rasanya. Lumayan juga sih. Tapi nggak, gue nggak boleh bilang kalau ini enak. Asem, nggak enak. Ganti yang baru. Nggak mungkin banget. Apanya yang nggak mungkin? Ya, nggak mungkin banget kan lemon tea-nya nggak enak. Soalnya tadi kan gue bikinnya dari buah yang seger banget. Jadi nggak mungkin asem. Bodoh amat. Gue bilang ganti, ganti.